Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rai Amalia Yakun, selaku dosen mata kuliah manajemen SDM 2. Izin perkenalkan Ibu, saya mengikuti di Triad 7, NIM 250 2010 2014. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi sesi 6, yaitu disiplinan, dengan tema membangun perilaku kerja yang konsisten, adil, dan produktif. Langsung saja. Dalam membangun perilaku kerja yang konsisten, adil, dan produktif, perlu aturan yang jelas, adil, membangun sistem. Aturan perlu kejelasan, logis, dikomunikasikan, dan disepakati. Nantinya akan membentuk perilaku kerja yang taat, bertanggung jawab, produktif, serta selaras dengan norma sosial. Yang akhirnya akan membentuk tujuan akhir, yaitu perilaku konsisten dan prestasi kerja yang meningkat. Kemudian disiplinan menurut Rifai. Disiplin adalah alat komunikasi manajer agar karyawan bersedia mengubah perilaku serta meningkatkan kesadaran dan mentaati peraturan. Sedangkan menurut Hasibuan, kedisiplinan yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan perusahaan serta norma sosial yang berlaku. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan kerja yang dalam perilaku patuh aturan tertulis maupun tidak tertulis. Pelanggaran perlu diikuti sanksi yang adil. Elemen dasarnya yaitu yang pertama, momen yang tepat, yang kedua, aturan logis dan jelas, yang ketiga, sikap pimpinan yang adil. Tujuan disiplin kerja yang pertama yaitu konsisten, yaitu perilaku pegawai yang sejalan dengan aturan organisasi. Yang kedua yaitu inisiatif, karyawan mampu bertindak benar walau tidak selalu diperintah. Yang ketiga yaitu harmoni, hubungan antara atasan dan bawahan menjadi lebih tertib dan efektif. Yang keempat yaitu produktivitas. Disiplin membantu pelaksanaan selesai tepat waktu dan hasil yang berkualitas. Disiplin dibagi menjadi dua, yaitu disiplin eksternal dan internal. Disiplin internal yaitu ketaatan yang dirasakan sebagai tekanan dari luar, misalnya karena atasan, kontrol yang ketat, atau ketakutan pada hukuman. Disiplin internal yaitu ketaatan yang tumbuh dari pemahaman, kesadaran, dan komitmen pribadi terhadap tujuan organisasi yang akan berdampak lebih berkelanjutan dan positif. Indikator tingkat kedisiplinan, yang pertama absensi, yang kedua keterlambatan, yang ketiga turnover, yang keempat kesalahan kerja, yang kelima usaha untuk menetapkan peraturan yang ketat, yang kedua pesan yang cukup, yang ketiga studi kasus. Karyawan terlambat 3 kali dalam 2 minggu. Alasan yang diberikan selalu berbeda-beda, tapi kerjanya tetap selesai. Tim mulai merasa aturan jam kerja tidak berlaku sama untuk semua. Pertanyaan diskusi. Indikator disiplin apa yang terlihat? Yang
Dari kasus tersebut, indikator disiplin tertentu yaitu absensi pegawai. Data apa yang perlu diperiksa sebelum memberi tindakan? Data yang perlu diperiksa yaitu hasil misalnya, karena di sini pekerjaan kami tetap selesai, maka indikator atau tes pegawai terpenuhi. Dan itu akan disiplin positif apa yang dapat dicoba. Disiplinnya yaitu kan banyak kan tindakan negatif perlu digunakan. Tindakan negatif perlu digunakan dalam case ini yaitu ketika produktivitas pegawainya menurun. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu disiplin bukan sekedar hukuman, tetapi proses membentuk perilaku kerja yang selaras dengan tujuan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan.